Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rizik Syihab masgulkan atau jatuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Jokowi. Jadi saya lihat di YouTube, Rizik Syihab ini ingin memaskulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Joko Widodo. Alasan memaskulkan atau menjatuhkannya kemungkinannya ada dua hal. Karena semua keluarga PKI yang dulu masuk Partai PDIP dan berada di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Jadi semua para pelaku-pelaku, semua anak-anak PKI yang terjadi pemberontakan tahun 1965, semua anak-anaknya dan keturunannya berada di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena saya lihat hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mau menerima mereka sebagai kader partai politik. Sedangkan partai politik lainnya hampir tidak ada yang mau menerima mereka karena dianggap nanti ini masalah PKI sehingga tidak mau. Itulah alasan, dugaan saya itulah alasannya Rizik Syihab ini meminta memasukkan PDIP dan juga Joko Widodo. Dan juga selain PDIP ingin dimasukkan dan juga ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya selaku Presiden RI. Karena Presiden Joko Widodo ini pada waktu dia menjabat presiden diusung Partai Demokrasi Indonesia untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Karena setiap pemilu dia menang. Sebenarnya yang mengangkat Presiden Joko Widodo adalah rakyat dengan suara terbanyak. Hanya saya yang mengusung Presiden Joko Widodo ini pada waktu itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibantu oleh partai politik lainnya. Nah, ini yang saya lihat. Jadi ada dua yang diminta dimasukkan. Satu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena di sana banyak anak-anak mantan PKI dan cucu-cucunya. Dianggaplah Partai Demokrasi Indonesia ini adalah sebagai pelindung dari partai seakan-akan dia pelindung untuk anak-anak daripada PKI dulu, anak-anak keturunan PKI itu. Dan mungkin diduga dia nanti akan bisa memunculkan lagi partai PKI. Inilah kekhawatiran bermacam-macam kekhawatirannya Rizik Syihab dalam masalah ini. Sehingga dia menginginkan memaskulkan Partai Demokrasi Indonesia dan Presiden Joko Widodo dari jabatan selaku Presiden RI. Karena Rizik Syihab ini saya lihat banyak dugaan-dugaan yang belum tentu terjadi. Karena dugaannya bahwa Partai PDI ini akan bisa membuka jalan kepada terbentuknya nanti PKI di Indonesia ini. Padahal PKI kita sudah tahu tindakannya pada 1965, tindakannya bukan main kejamnya. Banyak korban dan pembunuhan militer dan lain sebagainya. Itulah yang ditakutkan. Sehingga semua keluarga PKI dulu, anak-anaknya dan cucunya berada di bawah Partai Demokrasi Indonesia. Jadi saya lihat, sehingga Rizik Syihab meminta kepada masyarakat supaya memasgulkan Partai Demokrasi Indonesia dan Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi presiden. Jadi inilah saya lihat ada kaitannya semua. Jadi karena adanya kaitannya itulah makanya Rizik Syihab minta masyarakat supaya bersatu memasgulkannya.
Tetapi kalau saya ini negara demokrasi, dan juga para anak-anak daripada partai pejuang apalah pelaku kejahatan P30S dulu itu kan sudah selesai masalahnya, hukumnya. Sekarang mereka ini tinggal anak-anaknya atau cucu-cucunya. Tentu sebenarnya harus dikasih peran sama kedudukannya itu dengan orang yang lain. Karena yang melakukan kejahatan itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Karena menurut ketentuan hukum pidana, siapa yang melakukan kejahatan dia sendiri yang bertanggung jawab dan tidak bisa diwariskan kepada anak dan cucunya. Jadi berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, maka semua anak-anak PKI zaman dulu yang sekarang tinggal anaknya dan cucunya, dia tidak bisa dipersalahkan. Sama kedudukan hukumnya dengan masyarakat lain. Tidak perlu, sehingga kalau ada sifat-sifat pengurangan kewenangan hak-hak mereka dikurangi, justru negara melanggar hak asasi manusia. Sama saja nanti kan, kalau ada nanti anak koruptor habis dihukum di penjara dan lain sebagainya, apapun asalnya, pelaku-pelaku kejahatan yang lain, semua keturunan nanti kalau dikaitkan ke PKI ini, ya tidak boleh megang masuk jadi pegawai negeri, tidak boleh, dan itu sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Itu melanggar hak asasi manusia. Jadi anak PKI yang dulu yang sekarang sudah dewasa dan juga sudah banyak di pemerintahan di DPR itu, dia harus diberikan hak yang sama dengan warga negara masyarakat yang lain. Karena mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan adalah orang tuanya. Kalau tidak, karena perbuatan itu tidak bisa diwariskan kepada keturunannya atau anaknya. Jadi presiden harus memberikan hak yang sama kepada anak-anak PKI itu yang ada di pemerintahan atau di perusahaan, dan semua harus sama haknya dengan masyarakat lainnya. Soal politik kan tidak ada masalah, karena PKI itu sudah partai terlarang. Mereka bukannya membuka itu, karena itu kewenangan negara. Karena partai politik PKI ini sudah dilarang oleh dengan tak MPR 25 tahun 1966. Dan tidak bisa, dia sudah partai terlarang. Tetapi kalau masalah anaknya, tidak boleh sebenarnya diberikan sanksi ataupun hukuman apapun kepada anaknya dan atau kepada keturunannya. Karena kita penganut negara hukum, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita harus mentaati hukum. Sekian dan terima kasih.